Di Breaking News, pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan keterangan langsung dari BNPB yang dijurubicarai oleh Pak Ahmad Yuryanto, yaitu Jubir Penanganan COVID-19 di Indonesia. Sekalian, selamat sore. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang saat ini sedang kita hadapi di dalam rangka pengendalian dan pencegahan COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, dalam beberapa rapat koordinasi, kami sudah mendapatkan informasi tentang berbagai macam hal yang terkait dengan bagaimana selama ini masyarakat menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik, saya akan menyampaikan kembali beberapa kebijakan strategis yang harus kita laksanakan dan harus kita patuhi bersama-sama. Karena kita sadari bahwa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini pasti akan berbasis pada komunitas. Sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berperan serta di dalam kaitan dengan upaya untuk mencegah dan upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Inilah yang sekali lagi ingin kami sampaikan supaya kita memahami bersama bahwa penyakit menular ini, khususnya COVID-19, basisnya adalah masyarakat. Kami sangat berharap bahwa masyarakat bisa menjadi subjek dan objek dari upaya pencegahan penyakit ini. Tidak mungkin bisa dikerjakan oleh satu sektor secara sendiri, tidak mungkin dikerjakan oleh beberapa sektor tanpa terkoordinasi, tanpa terintegrasi, dan tanpa ada upaya yang kolaboratif di dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, saya akan sampaikan berturut-turut 5 tahapan yang harus kita laksanakan dalam rangka untuk mencegah dan mengendalikan sebaran COVID-19. Yang pertama adalah harus dilaksanakan pembatasan jarak fisik, kontak fisik dalam komunikasi sehari-hari. Bukan hanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah pun ini harus kita laksanakan. Mengapa ini penting? Karena kita sadari sekarang bahwa penyakit ini adalah penyakit menular, yang menular dari seseorang yang sakit kepada seseorang yang sehat melalui percikan ludah. Yang kecil-kecil yang kita sebut droplet, pada saat yang sakit sedang batuk, pada saat yang sakit sedang bersin, maupun pada saat yang sakit sedang berbicara. Percikan langsung yang mengenai saluran nafas orang sehat inilah yang sangat-sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit. Ini menjadi sangat penting untuk kita karena pada kondisi saat ini, gambaran fisik dari orang yang sakit tidak selalu didominasi oleh orang yang nampak sakit berat, orang yang nampak kelihatan sakit. Tetapi banyak sekali kasus positif mengandung virus ini justru pada orang-orang yang terlihat sakit ringan, tidak terlihat sakit berat. Bahkan di beberapa data yang kita miliki nampak tidak bergejala sama sekali. Sehingga seakan-akan dirinya merasa tidak sakit. Inilah penting mengapa kita harus menjaga jarak, baik di rumah maupun berada di luar rumah. Setidak-tidaknya kita harus memiliki jarak lebih dari 1,5 meter. Ini menjadi kunci. Kemudian yang kedua, bisa saja percikan itu tidak mengenai kita secara langsung. Bisa saja droplet itu tidak mengenai kita secara langsung, tetapi mengenai barang-barang yang ada di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari tersentuh oleh tangan, dan kemudian tanpa kita memperhatikan kebiasaan kita untuk mencuci tangan, kita langsung makan, menyentuh hidung, menyentuh mata, maka sangat mungkin penularan ini akan terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga jarak fisik pada saat berkomunikasi dengan siapapun ini menjadi kunci yang mendasari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19. Kami mengerti betul bahwa ini bisa dilakukan oleh siapapun. Mestinya ini bukan pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu, kami sangat berharap bahwa peran serta masyarakat untuk
bukan hanya melaksanakan kebiasaan menjaga jarak, tetapi juga selalu mengingatkan orang lain untuk menjaga jarak. Ini menjadi kekuatan yang mendasari semua upaya dari pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19. Ini yang harus menjadi komitmen bersama kita. Kalau tidak, maka kita akan sulit untuk mengendalikan penyebaran dari penyakit ini. Oleh karena itu, bukan hanya di rumah, tetapi juga di luar rumah, menjaga jarak adalah sesuatu yang penting. Inilah sebabnya kemudian kenapa pemerintah kemudian mengkampanyekan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Semata-mata adalah dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan tertular oleh penderita lain yang positif. Ini hendaknya menjadi basis di dalam langkah mengendalikan penyakit ini. Kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kita akan sulit untuk mengendalikan ini secara lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa masyarakat memahami betul tentang penyakit ini, sehingga kemudian tidak perlu ada kepanikan. Manakala kemudian merasa dirinya tidak enak badan, dengan gejala-gejala yang mirip influenza, maka kita berharap bahwa mereka harus segera mengakses layanan kesehatan untuk berkonsultasi. Sudah barang tentu gunakan masker agar pada saat batuk, pada saat bersin, tidak menyebarkan dropletnya kemana-mana. Konsultasikan dengan petugas kesehatan yang terdekat, mulai dari puskesmas, rumah sakit, dan seterusnya. Nanti tenaga kesehatanlah yang akan membantu untuk melakukan pemeriksaan secara lebih detail, bahkan kemudian menentukan pemeriksaan lanjut yang perlu dilakukan. Bisa saja ini disebabkan oleh COVID-19, tapi bisa juga bukan COVID-19. Oleh karena itu tidak perlu menebak-nebak sendiri bahwa dirinya adalah sakit COVID-19. Sebaiknya berkonsultasilah, karena dengan cara demikian maka kita akan bisa mendapatkan informasi yang benar, informasi yang tepat, dan kemudian kita bisa mengambil langkah yang benar dan tepat pula, tanpa ada kepanikan. Berikutnya, apabila kemudian kita sudah mampu melaksanakan ini, maka ada upaya yang kemudian disebut dengan karantina diri. Ini penting manakala kita mengalami keluhan gejala seperti influenza, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah yakinlah bahwa kita tidak akan menyebarkan penyakit ini ke orang lain. Oleh karena itu, gunakan masker, tinggal di rumah, dan jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Jaga kebersihan, bisa saja kita batuk, bersin mengenai barang-barang yang ada di rumah, kemudian tidak sengaja disentuh oleh orang lain, dan orang lain itu akan menjadi terinfeksi gara-gara kita. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa khusus COVID-19 apabila menyerang kelompok muda yang kondisi fisiknya bagus, status imunologinya bagus, maka mungkin hanya akan memberikan gejala yang kecil, gejala yang ringan, bahkan mungkin tidak memberikan gejala apapun. Tetapi ingat bahwa dia membawa virus. Apabila kemudian tidak melakukan isolasi diri dengan baik, bisa saja saudara kita, orang tua kita yang daya tahan tubuhnya lemah, yang sejak awal sudah banyak menderita penyakit-penyakit kronis, semisal diabetes, hipertensi, penyakit paru menaun, gagal ginjal menaun, manakala tertular, maka beliau atau orang-orang inilah yang menjadi kelompok yang sangat-sangat rentan. Beberapa kasus yang kita pelajari, kelompok orang tua yang kemudian menjadi sakit berat karena ada faktor komorbid, ada penyakit yang mendahuluinya, kemudian meninggal, begitu kita cek riwayatnya tidak pernah kemana-mana. Tetapi dia punya anak, dia punya saudara yang masih muda, yang kemana-mana. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan. Mari kita saling menjaga agar kemudian kita yang muda, yang kuat,
perlu melaksanakan kegiatan yang kita batasi agar tidak menjadi pembawa penyakit di lingkungan keluarga kita. Bagi yang muda yang status imunologinya bagus, mungkin tidak menimbulkan permasalahan apapun. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tua dan memiliki beberapa permasalahan dengan kesehatannya, ini akan bisa berdampak fatal. Oleh karena itu, mari berperan dengan cara yang baik. Tahapan berikutnya, saya ulangi lagi, di dalam karantina diri ini, kita dibantu untuk bisa melakukan monitoring diri. Karena banyak sekali aplikasi online yang disiapkan untuk memberikan jawaban mana kita membutuhkan informasi terkait dengan COVID. Ada call center 119, extension 9, ada beberapa situs online yang terkait dengan COVID-19, diantaranya adalah Sehatpedia, kemudian juga Halodoc, kemudian juga Gojek, dan sebagainya. Silakan dimanfaatkan karena ini pasti akan mendapat panduan-panduan yang benar. Jangan kemudian menggunakan panduan yang salah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang berikutnya, dilaksanakan kegiatan screening massal. Screening massal itu adalah pemeriksaan massal untuk melakukan penyaringan, penapisan. Oleh karena itu, screening massal dengan menggunakan pemeriksaan rapid test tidak diarahkan untuk menegakkan diagnosa. Karena rapid test yang kita gunakan adalah rapid test yang berbasis pada respon imunologi dari seseorang. Kita tahu kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh secara otomatis akan membentuk antibodi. Inilah yang kemudian akan kita ukur, dan inilah yang kemudian akan dideteksi oleh alat. Sehingga manakala di dalam pembacaan alat itu dari rapid test dikatakan positif, maka kita bisa memastikan bahwa tubuh orang itu pernah diinfeksi oleh virus atau sedang diinfeksi oleh virus, karena sistem kekebalannya, antibodinya ada. Tetapi manakala hasil pembacaan rapid test ini negatif, tidak ada jaminan bahwa dia tidak terinfeksi virus. Bisa saja dia sudah terinfeksi, tetapi antibodinya belum terbentuk. Kita paham bahwa pembentukan antibodi itu butuh waktu, kurang lebih sampai dengan 6 atau 7 hari. Sehingga kalau infeksi itu belum 6 atau 7 hari, dan kita lakukan pemeriksaan, hasilnya akan negatif. Oleh karena itu, maka yang kita lakukan manakala hasilnya negatif, meskipun tanpa keluhan, kita menyarankan untuk jaga jarak. Kalau kemudian ada keluhan, maka kita akan menyarankan untuk karantina diri. Sambil kita tunggu, setelah 7 hari berikutnya, kita lakukan tes lagi. Manakala di dalam tesnya ditemukan positif, maka ini adalah guidance, tuntunan bagi kita untuk melakukan pemeriksaan antigen dengan menggunakan metode yang sudah kita ketahui, yaitu real time PCR. Ini yang kemudian dipakai dasar di dalam kaitan dengan menegakkan diagnosa. Namun apabila setelah 7 hari dilakukan pemeriksaan kedua masih tetap negatif, maka kita yakini bahwa kondisi yang bersangkutan saat ini sedang tidak terinfeksi. Artinya bukan dia kebal. Suatu saat kalau dia tidak bisa menjaga diri dengan baik, mengabaikan kontak dekat, mengabaikan tentang pembatasan aktivitas, bisa saja tertular. Ini yang penting dan harus kita pahami. Nah, pada kasus yang positif dan kemudian kita konfirmasi dengan PCR, maka kita akan meminta untuk melaksanakan karantina. Yang pertama tentunya kita akan melihat manakala tidak ada keluhan atau keluhan minimal, maka kita akan meminta yang bersangkutan melaksanakan karantina di rumah, bukan di rumah sakit. Dengan catatan yang ketat bahwa dia harus menggunakan masker terus-menerus selama 14 hari,
kemudian betul-betul menjaga jarak dengan semua anggota keluarga yang di rumah, kemudian makan dan minum menggunakan alat makan sendiri yang tidak berganti-ganti dengan anggota keluarga yang lain, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan kemudian juga menjaga kesehatan diri dengan pola hidup bersih dan sehat. Cukup asupan gizi, banyak minum makan vitamin yang alami, tidak perlu yang sintesis, alami sangat banyak di buah dan sayur apapun, kemudian istirahat cukup, aktivitas yang cukup juga. Dengan cara seperti ini kita bisa berharap maka dia akan cepat pulih, menjadi lebih baik lagi, dan menjadi sembuh total. Tentunya ada self-monitoring, sepanjang 14 hari dia dilakukan monitoring. Dan kita akan menyampaikan ini kepada kesehatan wilayah atau bisa menggunakan beberapa situs online yang sudah saya sebutkan tadi. Apabila kemudian hasil positif dari PCR dan kemudian diyakini bahwa tidak bisa untuk melakukan isolasi diri di rumah karena ada gejala panas, batuk, sesak, atau kita temukan faktor-faktor penyakit lain sebagai komorbid, misalnya penderita hipertensi, penderita diabetes, penderita kelainan jantung, gagal ginjal kronis, maka kelompok inilah yang harus dilakukan isolasi di rumah sakit. Pemerintah telah menyiapkan rumah sakit, isolasi rumah sakit tambahan yang cukup besar. Kita tahu bersama beberapa hotel, kemudian wisma atlet digunakan untuk kepentingan ini. Inilah yang kemudian akan kita pakai untuk melakukan isolasi rumah sakit dengan kasus-kasus yang sedang atau kasus-kasus tanpa penyulit, sedang tanpa penyulit. Tetapi manakala kemudian kita temukan kasus yang berat dengan penyulit, maka inilah yang akan kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan tentunya akan lebih intensif lagi laksanaan rawatannya. Pola ini adalah pola yang kita bangun di Jakarta, sudah barang tentu pemerintah daerah pun juga akan mengaplikasikan di daerah masing-masing dengan pola-pola yang sama seperti yang kita buat di Jakarta saat ini. Sehingga tidak perlu lagi ada kepanikan di masyarakat bahwa di dalam penanganan kasus ini seakan-akan tidak ada perhatian. Ini yang mari kita tata dengan baik sehingga tidak semua orang yang sakit berbondong-bondong menuju ke rumah sakit dan tidak semua kasus isolasi harus dilaksanakan di rumah sakit. Kalau cara berpikir ini bisa kita tata kembali, sudah barang tentu dengan kerja bersama, kerjasama, secara sinergi, kemudian saling mengingatkan, insya Allah ini akan bisa tertangani dengan lebih baik. Banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari negara-negara yang lain yang berhasil menangani tentang hal ini. Salah satu contohnya adalah di Vietnam. Di Vietnam adalah mengedepankan bagaimana physical distancing, menjaga diri, menjaga jarak, dan kemudian self-isolation. Ini menjadi kekuatan besar yang dilaksanakan oleh masyarakat, dia bisa menghentikan penularan ini. Tidak kemudian harus berpikir untuk ditunggu sampai sakit, tetapi mampu dicegah, jangan sampai sakit. Oleh karena itu, seperti yang beberapa kali gugus tugas sampaikan juga, yang sehat kita jaga harus tetap sehat. Yang agak sakit harus segera kita lakukan pengawasan, pengobatan agar jadi sehat. Dan yang sakit kita berikan layanan rawatan sebaik-baiknya agar segera menjadi sehat. Ini menjadi kunci. Oleh karena itu ini pekerjaan kita bersama, ini harus kita lakukan bersama, dan keberhasilannya tentu kembali lagi kepada peran serta masyarakat. Karena ini adalah penyakit menular.